Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat teknisi di sini, dan yang saya pegang ini adalah mesin TV 21 ini, merek Cina. Oke, kenapa saya pegang mesin TV ini? Ini akan saya bagikan kepada kalian apa aja yang ada di dalam mesin ini. Jadi kalian nanti jika ingin memperbaiki TV atau penasaran TV-nya rusak apanya ya, kok TV-nya begini, itu kalian udah ada gambarannya di sini ya. Udah ada gambarannya. Oh, yang rusak di bagian ininya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan kasih untuk kalian. Oke, kita lanjut. Ini yang di depan kita ini adalah mesin TV merek Cina. Pada dasarnya mesin TV itu semua merek sama aja ya. Semua merek itu ya modulnya yaitu itu aja. Yang beda itu hanya tipe dan model dari komponen itu sendiri. Contohnya IC chroma atau IC osilator ini berbeda satu dengan yang lain. Bahkan satu merek pun beda tipe, terkadang beda tipe tuh. Sama playback ini juga satu merek kadang beda tipe playbacknya juga gitu. Begitu juga IC vertikal, tapi pada dasarnya semua TV ya gini-gini aja gitu. Ada modul playbacknya, ada osilatornya dan sebagainya. Jadi yang akan saya bagikan kepada kalian itu apa aja sih yang ada di dalam TV ini, supaya apa? Supaya kalau kalian menemui TV kalian atau TV saudara kalian yang bermasalah, jadi kalian ada gambarannya ya, yang rusak apanya toh. Nah gitu ya. Jadi begini teman-teman, di dalam TV ini terdiri dari beberapa modul. Contohnya modul power supply ini yang ada tanda garisnya, ini yang ada di dalam ini adalah power supply. Fungsi dari power supply adalah menyuplai tegangan ke komponen lainnya yang ada di luar sini, semuanya ya. Semuanya yang nyuplai itu dari sini, dari tegangan yang ke sini semuanya ini adalah yang nyuplai adalah power supply atau PSU. Oke. Dan kata lainnya adalah regulator, bukan regulator kompor ya, ini regulator pada komponen di televisi. Semua jenis televisi mau tabung atau LCD atau LED itu semua pakai regulator atau power supply. Ada yang power supply luar atau regulator luar yang disebut adaptor, ada yang power supply-nya di dalam. Oke, selanjutnya apa masalah yang ditimbulkan jika power supply ini bermasalah? Selanjutnya, jika power supply ini bermasalah, itu ciri-cirinya TV mati total. Yang kedua, terkadang gambar menciut atau ada garis-garisnya. Gambar menciut atas bawah, gini kotak kecil gitu. Lalu ada garis-garisnya, itu dari power supply-nya itu bermasalah. Atau kadangkala TV hidup lalu mati, tapi indikator ikut mati, itu tanda ciri-ciri kalau power supply itu bermasalah biasanya itu. Lalu komponen apa saja yang ada di dalam power supply? Oke, kita lihat ya, kita balik mesin TV ini. Komponen yang ada di dalam power supply itu yang paling dekat sama tegangan soket di sini ke steker ya, steker atau colokan listrik. Kalau kalian belum tahu steker, ini ke colokan PLN 220. Lalu larinya kemana? Larinya ke sekring atau fuse. Kalau ini kapasitor penyetabil ya, ini juga kapasitor penyetabil. Lalu larinya ke lilitan ini ya, ke toroid ini, ke lilitan ini. Setelah itu tegangan dilempar ke dioda 4 ini dan distabilkan oleh kapasitor, lalu masuk ke elko 400 volt. Ini elko-nya sudah saya lepas ya, sudah saya lepas. Jadi ini sebenarnya ada elko 400 volt 100 mikro. Setelah itu diolah
di sini ada komponen-komponen lainnya seperti ini, penyetabil, ini kapasitor sama dengan ini. Yang kedua resistor di sini, ini resistor dan ini transistornya ada satu dua. Ini transistor besar, ini transistor biasa kalau TV Cina. Kalau TV kadang LG atau SAP ini MOSFET. Kalau ini TV Cina ini transistor biasa ya, transistor biasa. Kalau yang hijau-hijau ini namanya kapasitor, dan ini dioda juga yang warna merah ini ya, bisa kelihatan. Dan kadang-kadang ada yang tanya, yang hitam-hitam kotak itu apa Bang? Ini ya, ini namanya PTC yang hubungannya sama soket yang di sini. Soket di sini ini terhubung sama digosing. Digosing itu apa ya? Digosing itu lilitan yang terlilit ke tabung yang warna hitam itu, yang melingkar ke tabung itu masuknya ke sini. Ini fungsinya untuk menghilangkan gosing. Gosing itu belang-belang akibat magnet yang ditimbulkan oleh gaya bumi ya. Jadi bumi itu kan ada medan magnetnya, yaitu kalau TV tabung itu cenderung sensitif kepada magnet, yang untuk menghilangkan seperti itu dibutuhkan alat yang namanya PTC. Ini alat digosing ya. Kalau yang hitam kayak jengkol ini apa Bang? Ini namanya NTC ya. NTC ini fungsinya ini penyetabil juga, ini juga kayak kapasitor, cuman jika baru dinyalakan ya bisa berubah nilai hambatannya, panasnya mesin. Jadi ini kalau semakin panas juga berubah, namanya juga NTC ya. Lalu ini ada kapasitor juga. Setelah itu ada ini trafo. Trafo ini namanya trafo converter. Ini beda sama trafo konvensional ya. Ini trafo converter ini sering ditemukan pada SMPS dan lain-lain. Ini yang jenisnya SMPS ya. Pokoknya yang jenisnya SMPS pakainya pasti trafo converter ini. Oke. Oke, sudah jelas ya mengenai power supply, sudah saya jabarkan semuanya. Ini namanya power supply di sini. Ini sudah saya jabarkan semuanya. Kalau masih ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, setelah kita balik lagi ya, jadi kalau mengidentifikasi TV itu jangan dari sininya dilihat dari komponennya mana yang kebakar, itu nggak bakalan ketemu. Jadi kalau mengidentifikasi kerusakan itu posisinya begini ya, jadi dicari tegangan mana yang bermasalah. Intinya kan tegangan toh teman-teman. Semua itu elektronik itu membutuhkan tegangan. Jadi kalau misalnya ada tegangan yang bermasalah, pasti juga alat itu bermasalah. Intinya itu kita mencari kerusakan itu carilah tegangannya, dari sumber tegangannya ada yang bermasalah apa tidak. Sama saja ke sini itu ada tegangan kecil-kecil 5 volt ke bawah, itu dicari tegangannya yang bermasalah di mana. Intinya tegangan kok. Jadi semua itu intinya tegangan, karena elektronik itu memang nyawanya di tegangan gitu. Tegangan itu kalau di tubuh kita itu sama saja dengan aliran darah. Kalau aliran darah tersumbat kan jadi bermasalah juga, kan gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan bahas apa lagi? Yang kedua, kita akan bahas di blok horizontal. Di sini namanya blok horizontal. Apa ciri-cirinya blok horizontal, Bang? Blok horizontal itu ciri-cirinya ada di sekitaran yang namanya FBT. Ada yang belum tahu FBT? FBT itu adalah flyback. Ini nih yang ada hitam besar, ini ada kabelnya 3. Ini yang satu terhubung ke tabung, ini ada kopnya. Ini namanya flyback ya teman-teman. Nah, punya saya ini udah putus dimakan tikus. Oke, udah paham. Jadi ciri-cirinya blok horizontal itu di sekitaran flyback. Kalau lebih spesifiknya itu kalian cari yang terhubung sama transistor horizontal. Ini kan ada flyback satu ini ke transistor horizontal bagian kolektor.
ya, bagian kolektor, dan yang satu ini menuju ke yuk. Ada yang belum tahu yuk itu adalah kumparan yang belakang tabung. Itu ada kop itu kan ada kumparannya, ada lilitannya, itu yang terhubung ke situ. Ini salah satunya masuk ke blok horizontal. Yang pasti ada dua ya, ada dua kabel yang blok horizontal dan dua kabel ke blok vertikal. Ini kan kabelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau dibalik ini kelihatan ya. Ini ada soket 1, 2, 3, 4. Yang 1, 2 ini ke blok horizontal, yang 3 sama 4 ini ke blok vertikal. Fungsinya apa? Yang blok horizontal 1, 2 ini untuk melebarkan ke samping, ya begini. Kalau untuk yang vertikal 3, 4 ini untuk melebarkan ke atas, biak begini. TV itu kan sebenarnya satu titik ya, nyalanya satu titik. Bagaimana untuk melebarkan itu dibutuhkan komponen dari horizontal dan vertikal. Ini fungsinya untuk menimbulkan gaya magnet supaya gambar itu bisa melebar ke atas dan ke samping. Selanjutnya, jika bermasalah di horizontalnya atau vertikalnya, kalian sudah ada gambaran ya. Jika TV itu membutuhkan gaya elektromagnetik untuk melebarkan horizontal ke samping dan vertikal ke atas, artinya kan yang mengatur ke samping dan ke atas itu kan blok vertikal sama blok horizontal. Berarti kalau TV bermasalah kurang lebar kanan kiri, itu kan berarti pelebaran horizontal. Itu kan kalau garis gini kan horizontal ya, nyamping kanan kiri kan horizontal. Artinya yang bermasalah itu di bagian horizontal. Horizontal itu yang terhubung sama yok yang satu ini dan terhubung sama transistor horizontal di sini sudah saya masih ya. Ini transistor horizontal, ini kolektornya masuk ke sini ya, salah satu kaki playback ini kolektornya ke sini dan ke satu soket yok. Ini satu soket yok yang masuk ke kumparan belakang tabung itu ya. Oke, selanjutnya komponen apa aja yang ada di blok horizontal ini kita jelaskan ya. Kita balik lagi. Oke, di sini ada beberapa komponen ya. Yang satu yang pasti flyback ini termasuk blok horizontal ya, karena apa? Dia terhubung sama horizontal transistor, dan ini horizontal transistornya di sini. Ini transistor horizontal ya. Kapasitor seperti ini ya, seperti yang di sini tadi nih warna kuning, ini juga kapasitor. Ini kapasitor, ini juga kapasitor, dan ini trafo driver elko, dan selanjutnya ini trafo drivernya nih ya. Ini trafo drivernya, dan ini resistor dan segala macam. Cuman ini aja sama aja isinya juga, cuman kapasitor, resistor, sama ini trafo driver ya, sama ini flyback atau FBT. Oke, sudah paham ya. Kita balik lagi. Oke, di penjelasan blok horizontal ini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tinggalkan komentar ya. Silahkan tinggalkan komentar dan tanyakan apa yang belum kalian ketahui. Oke, selanjutnya tadi kan sudah regulator atau power supply dan horizontal, blok horizontal. Selanjutnya di blok vertikal. Blok vertikal itu yang mana, Bang? Blok vertikal itu ciri-cirinya ada IC vertikal. Bentuknya seperti apa, Bang? Oke, kita balik. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ini dia. Ini adalah IC vertikal. Kakinya biasanya berapa ya? Kakinya biasanya 4, 5, 6, 7. Biasanya ada 7 kakinya. Ini nih. Ini adalah IC vertikal. Ini tipenya adalah LA78040. 78040 ya. Ini ada yang 78141, jadi beda-beda ya. Itu adalah IC vertikal. Ini nih di sini nih posisinya. Ini kita balik. Nah, posisinya di sini. Ini adalah di posisi IC vertikal yang mana ini
yang mana fungsi dari vertikal sendiri sudah kita jelaskan sebelumnya ya, untuk memberi frekuensi elektromagnetik ke tabung supaya bisa melebar vertikal. Melebar vertikal itu, kalau vertikal itu kan garis gini ya, jadi melebarnya ke atas begini itu, jadi memberi elektromagnetik masuk ke soket yoke yang 3/4 yang sudah kita jelaskan tadi ya. 3/4 ini jalurnya ke IC vertikal sini. Masalahan apa saja yang ditimbulkan jika vertikal ini bermasalah? Oke, yang permasalahan atau kerusakan yang ditimbulkan jika vertikal ini bermasalah, yang pastinya itu gambarnya ini bermasalah, yang melebar ke atas bawah ini ya. Jadi kan ada horizontal untuk melebarkan kanan kiri ini, kalau TV tabung ada yang ke atas begini. Kalau misalnya vertikal ini bermasalah, kerusakan yang ditimbulkan adalah biasanya garis horizontal ya, garis horizontal begitu. Ada yang menciut jadi kurang lebar. Kurang lebar itu bisa disebabkan juga dari sini vertikal ini ya, kurang lebar atas bawah gitu. Yang penting tidak liku-liku ya. Kalau kurang lebar lalu liku-liku itu yang bermasalah dari yoke-nya, dari defleksinya ya, yang ada di tabung itu, lilitan yang kop yang di tabung itu bermasalah kalau ada liku-likunya. Janjinya garisnya lurus kurang lebar itu vertikalnya bermasalah. Lalu komponen apa saja yang ada di dalam vertikal? Komponen yang ada di dalam vertikal itu cukup banyak ya, cuman jenisnya sama-sama juga, yang beda hanya ini IC vertikal saja. Yang lain ya cuman elko, ini namanya elko yang seperti ini namanya elko, yang belum tahu ya, ini kapasitor dan resistor, cuman itu saja komponen di dalamnya. Ini cuman elko seperti ini ya, cuman elko seperti ini di blok vertikal dan resistor. Oke, kita balik lagi. Selanjutnya apalagi? Oke, selanjutnya adalah dari audio. Jadi TV itu kan ada suaranya ya, ada suaranya, yang memberi sinyal suara ke speaker itu yang mana? Oke, tanda-tandanya, ciri-cirinya ini teman-teman ya, perhatikan ya. Kita balik. Nah, ini ada IC audio, terus ciri-ciri yang lebih spesifik apa itu? Ada soket yang terhubung sama speaker, ini dia soket yang terhubung sama speaker. Lalu di dekatnya ada IC jenisnya seperti ini. Kalau enggak yang modelnya seperti IC vertikal seperti ini, tapi jenisnya TDA 2030 atau 2050 sama saja ya. Seperti ini juga sama saja, ini IC audio namanya ya. Di sini tempatnya di sini ya, ini ya, ini soket ke speaker TV. Jadi masalah atau kerusakan yang ditimbulkan oleh blok audio ini adalah ya suaranya nggak keluar ya teman-teman. Namanya blok audio ini kontrol suara saja, jadi nggak ada fungsi lainnya selain suara. Jadi kalau suaranya nggak ada sudah pasti dari sini, tapi juga belum tentu juga teman-teman. Di sini fungsi nggak kan gitu. Kalau audionya ini sudah fungsi tapi nggak ada suaranya, itu berarti dari pusatnya di mana? Di sini teman-teman, si program atau di osilator, atau dari sini juga bisa. Ini IC function ya, itu jadi banyak kemungkinan ya teman-teman. Oke, dari blok audio ada yang perlu ditanyakan enggak sebelum kita lanjut? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar apa yang belum diketahui. Oke, selanjutnya akan kita lanjut ya. Lanjut blok apalagi yang ada di TV itu, ini saya bahas di blok pusat ya. Blok pusatnya namanya otaknya ya, otak dan jantungnya. Kalau jantung mungkin dari sini ya, otak ya, otak dari TV itu sendiri. Yang mana? Nih, ini TV Cina itu jadi satu ya, osilator dan program ini jadi satu. IC-nya seperti apa? Kita balik. IC-nya seperti ini
sudah paket lengkap. Jadi ini sudah mewakili osilator dan program. Kontrolernya di sini, mikrokontrolernya di sini. Lalu kalau controller kan harus ada namanya data bank. Data bank itu disimpan di sini, teman-teman. Ini namanya IC memory. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk data bank. Untuk misalnya data perintah ya. Kalau di HP itu RAM. Jadi sebelum TV itu misalnya dinyalakan untuk diprogram, misalnya brightness segala macam, itu kesimpannya di sini. Simpannya di sini dulu, baru misalnya diperintah dari sini, diambil datanya ke sini. Misalnya diambil program ini, minta data ke sini, lalu diolah ke sini, ditransfer ke osilator yang di sini juga. Kalau TV-TV lawas biasanya ada dua ya, osilator dan program. Ini IC-nya dua, tapi untuk TV-TV yang sekarang itu sudah satu. Jadi satu seperti ini. Ada yang ditempel. Kalau jenis-jenis Polytron itu biasanya ditempel di sini. Polytron, Samsung, LG itu biasanya ditempel di sini. Tapi kalau LG lama, agak lamaan juga sama, jadi satu seperti ini. Oke. Terus kita balik seperti ini. Komponen apa aja yang ada di dalam blok osilator ini, blok dari otaknya TV ini. Oke, kita balik lagi. Komponennya juga simpel, teman-teman. Komponennya juga simpel, hanya elko seperti ini, resistor L. Kalau ini lilitan ya L ya, ini bukan resistor yang warna hijau-hijau ini ya, ini L. Tergantung kodenya. Kalau kodenya L ya L, kalau kodenya C ya C. Ini kan ini kodenya L ya. Ini kita lihat ya, L ini juga L itu namanya kata lainnya adalah lilitan ya. Nih di hijau-hijau ini, jadi ini bukan resistor ya. Ada yang C, ini yang kayak gini jenisnya seperti ini tapi C ya, kapasitor ada. Tuh isinya juga cuman seperti ini, teman-teman. Ini elko seperti ini, kapasitor, dan komponen intinya itu ada di sini. Ini IC besar ini adalah otaknya TV yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Ini osilator ya. Ini IC osilator dan program di sini, dan ini IC memory. Dan selain itu apalagi komponennya ya, teman-teman. Nah, ini nih. Ini yang banyak yang belum tahu ya. Ini kristal ya, kristal warna ini namanya. Ini kristal warna ya, teman-teman. Ada kristal ini juga kristal lagi nih yang warna bening ini. Ini kristal ya, teman-teman. Kristal program. Ini kristal program nih. Lalu apalagi ya, yang enggak ada ya, cuman seperti ini, simpel sekali. Terus oke, kita balik lagi, kita bahas apa aja yang kerusakan apa saja yang ditimbulkan jika ini IC ini bermasalah atau di blok ini bermasalah. Banyak sekali, semuanya bisa meliputi semuanya ya, teman-teman, karena ya semuanya pusatnya di sini, otaknya di sini, perintahnya semua di sini. Yang membentuk program, yang membentuk gambar, yang membentuk suara, yang membentuk warna, dan yang membentuk siaran atau control function ini IC function ya namanya ya. Ngomong-ngomong, ini saya jelaskan sekalian, ini IC function ya. IC function ini fungsinya untuk pembagian ya. Ini namanya, ini kan IC function ini untuk membagi ini ya, apa tuh, input AV ini ya. Input AV masuk ke sini ya, sama suaranya, sama yang depan itu kan biasanya AV1 AV2 ini masuk ke sini dulu. Ini namanya IC function. Oke, kita lanjut. Ini permasalahan apa saja yang ditimbulkan oleh blok osilator ini jika bermasalah. Oke, kita lanjut. Semuanya meliputi ya, teman-teman. Semua kerusakan meliputi, bisa kemungkinan ininya, bisa kemungkinan ya. Misalnya gambarnya kok menciut begini, atau matilah, mudahnya mati ya. Mudahnya mati, kalian cek di power supply ini enggak bermasalah, outputnya ke sini B plusnya, lalu horizontalnya ini enggak ada yang bermasalah. Kalian sudah cek, sudah pastikan semuanya, vertikalnya enggak ada yang short, semua enggak ada yang short, bisa kemungkinan dari ininya, teman-teman. Saya sering menemui ininya rusak, mati TV-nya, itu saya sering menemui.
Lalu standby itu lampu indikatornya nyala merah atau nyala, tapi di start nggak mau, di setar nggak mau, itu dari sininya juga. Suaranya nggak ada, itu dari sininya juga bisa. Warnanya nggak ada, dari sini juga bisa. Klise juga dari sini semuanya. Jadi meliputi semuanya, bisa kemungkinan dari ininya jika perangkat pendukung yang lain itu tidak bermasalah. Oke, sudah paham? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar ya. Oke, lalu kita lanjut ya. Ini adalah blok tuner. Tuner itu ciri-cirinya yang ada tunernya ini ya, modul tuner yang ke antena ini. Ciri-cirinya yang begini, yang ada di antena, yang ke antena ini. Yang sekarang mungkin tidak fungsi lagi karena sistemnya sudah digital ya. Sekarang sistemnya sudah digital, jadi udah ini nggak perlu dipelajari lagi, ini yang pasti blok tuner itu segini ya, yang ada tunernya ini nggak perlu dipelajari karena sekarang sudah memakai sistem digital, ini sudah nggak fungsi lagi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah modul RGB. Yang mana Bang? Modul RGB ini dia. Ini yang dinamakan modul RGB. Modul RGB itu tempatnya di belakang tabung ya, yang ke soket tabung ini nih, yang soket RGB seperti ini ya. Ini adalah modul RGB. Fungsinya adalah untuk mentransfer gambar dan warna dan juga cahaya dari mesin ini. Semua gambar, warna, cahaya itu transfernya dari sini masuk ke sini, masuk ke modul RGB. Yang di sini kan ada keterangannya ya, RGB dan heater dan segala macam ini ada ya, ada tulisannya. Kalau kalian perhatikan, heater itu H, terus RGB itu udah ada tulisannya R, G dan B, itu adalah mewakili warna dan gambar ya, dan Y gitu ya. Kalau kerusakan yang ditimbulkan jika modul RGB ini bermasalah. Oke, saya lanjut. Jika bermasalah modul RGB ini, biasanya yang terjadi ya, warna salah satu hilang. Misalnya kan pembentukan warna dalam TV tabung itu kan terdiri dari RGB. RGB itu adalah red, green, blue. Oke, sudah paham? Red, green, blue salah satu yang hilang itu berdampak pada berubahnya warna pada TV tabung. Misalnya warna merah yang hilang, misalnya warna merah yang hilang, artinya warna biru sama warna hijau itu kan dominan. Jadi yang ditimbulkan di TV itu warna merahnya nggak ada ya. Contohnya kalau misalnya bunga atau bendera itu warna merahnya nggak ada, warnanya cenderung ke apa ya, kalau biru sama hijau itu bersatu ya, seperti itu ya, mungkin ungu atau apa gitu. Selain warna salah satu hilang, apalagi biasanya memplak putih ya. Jadi gambarnya memplak putih, jadi putih gitu, putih aja, itu ada garis-garisnya, bisa dari sininya juga teman-teman. RGB ini enggak ada, itu gambarnya jadi putih, ada garis-garisnya seperti buku. Itu permasalahannya dari sini juga ya, atau tegangan yang ke sini nggak masuk, itu dari sini, itu bisa jadi ya. Intinya ini adalah modul untuk menerima sinyal gambar dan warna itu dari mesin ini gitu. Oke, sudah paham? Oh ya, sebelum itu kita akan lihat alat-alat apa saja yang ada di dalamnya. Ya simple aja teman-teman, nggak ada perangkat yang aneh-aneh ya. Spare partnya cuma transistor ada 3 yang mewakili red, green, blue tadi ya. Ini satu transistor mewakili satu warna, misalnya warna merah di sini, warna hijau di sini, warna biru di sini, jadi mewakili satu warna. Begitu juga resistor yang di sini ya, resistor ini mewakili satu warna juga, red, green, blue, itu mewakili satu warna. Dan di sini juga sama juga, ini di sini kan ada 3, sama saja. Dan fokus itu di sini, ini fokus ya, ini fokus, dan ini adalah screen. Jika ini dicabut warnanya jadi gelap, kalau ini dicabut jadi nggak fokus, jadi ngeblur, jadi nggak fokus. Seperti kalian itu motret sesuatu dari HP terus
gambarnya nggak fokus seperti itu. Ini kalau dicabut. Kalau ini screen ya, screen itu kalau di HP apa ya kayak semacam kontras brightness itu ya, kalau dikecilkan pentok ya seperti itu hasilnya kalau ini dicabut ya. Kabel ini meliputi Y, ground, RGB ya. Y gambar, ground itu massa, dan RGB ya. Oke, terus yang 3 ini mewakili adalah 180 volt. 180 volt ini untuk mensuplai transistor ini ya, yang berbentuk warna ya, Terus kalau yang pasti ini adalah yang 3 ini 180 volt, ground, dan heater itu 5 volt AC ya. Kalian kalau misalnya gambarnya gelap belum tentu dari ini yang putus, gambarnya gelap itu dari heater bisa. Heater itu fungsinya untuk pemanas ya, pemanas yang di filamen itu tabung itu harus ada pemanasnya, itu tegangannya dari sini, heater ini ya, heater dan ground ini ya. Kalau ini 180 itu cuman itu aja. Jadi kalau gambarnya gelap, tabung itu heaternya nggak nyala, juga nggak nyala gambarnya ya teman-teman. Oke, itulah penjelasan saya mengenai mesin TV 21 in ini ya. Sebetulnya sama saja ya, 21 in, 14 in, 29 in sama saja. Mesinnya juga seperti ini. Modul-modulnya sama saja. Tapi kalau 21 ke atas biasanya di horizontalnya ini ada tambahan yang namanya EW ya. EW gitu. Modul EW yang fungsinya untuk melengkungkan gambar itu. Kalau gambarnya melengkung itu di 21 ke atas itu modul EW nya itu bermasalah. Oke, ini adalah mesin 21 14 itu sama, itu seperti ini. Mau merek apa saja, mau tipe yang bagaimana juga, TV itu modelnya juga seperti ini ya. Alat-alat yang dipakai juga seperti ini, perbedaannya hanya di tipe saja. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Oke, cukup itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kritik dan saran kami harapkan untuk kemajuan channel ini, dan subscribe jika belum subscribe, dan like, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat teknisi.